Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama di Rayuris, teman-teman. Selamat sore buat teman-teman juga, karena ini sudah sore di sini, Bang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini saya peruntukkan buat teman-teman sebagai pemula, tentunya sebagai pengguna mesin fotokopi, atau teman-teman yang baru memulai usaha kopi center. Di sini saya akan berbagi cara mengetahui titik-titik atau letak-letak pada saat mesin operasi, ya, pada saat terjadi namanya paper jam. Sedikit saya bercerita dulu, Bang, ya. Banyak juga nggak apa-apa, Bang. Nah, karena kemarin ada beberapa yang menanyakan terkait masalah paper jam. Terkait masalah paper jam, dan sebentar saya bakalan jawab, ya. Nah, pertanyaannya seperti ini, Bang, ya. Bang Yuris, saya melakukan fotokopi timbal balik itu paper jam saat mau masuk ke unit 2 atau ke duplek. Nah, itu pada saat melakukan fotokopi timbal balik dia terjadi paper jam. Tapi pada saat saya melakukan fotokopinya itu satu muka atau fotokopi biasa, itu lolos. Nah, di sini bakalan saya jawab nantinya apa masalahnya, ya, dan bagaimana solusinya, di mana yang menyebabkan masalah itu, dan seperti apa cara memprediksikan atau cara mengetahui letak penyebab terjadinya kertas itu berhenti atau paper jam atau alias nyangkut. Oke. Jadi terutama kalau rekan-rekan sebagai pemula pastinya akan sedikit dan pastinya akan merasa bingung ketika mesin itu terjadi namanya paper jam, ya, terjadi paper jam. Nah, perlu teman-teman ketahui, ya, perlu teman-teman sebagai pengusaha itu tahu, sebagai pengguna mesin fotokopi, maukah itu mesin besar, maukah itu generasi mesin kecil, ya. Nah, pertama kita jelaskan, katakanlah kita ambil contoh teman-teman melakukan fotokopi menggunakan mesin besar dulu, ya, mesin besar menggunakan kaset nomor terserah, mau dia menggunakan box kertas nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, itu sama saja. Nah, jadi pada saat teman-teman, ini yang biasa sering terjadi masalah, ya, yang sering terjadi masalah di mesin fotokopi. Ini khusus orang baru, ya. Pada saat fotokopi dan tiba-tiba mesin itu baru narik bekerja, baru narik kertasnya, baru mungkin berapa, katakanlah baru 1 jengkal dari samping, dari kaset deliverynya. Nah, di sini saya nggak bisa secara apalagi, artinya saya nggak bisa langsung memperlihatkannya karena saya bukan di medianya, saya bukan di depan mesin. Tapi paling tidak saya akan memberikan gambaran lewat video ini, ya. Nah, ketika jaraknya 1 jengkal setelah menarik dari spon, yang perlu dicek itu apa, ya. Nah, kalau di situ nariknya itu cuma 1 jengkal, teman-teman perlu mengecek namanya kondisi spong rollnya. Apakah spong rollnya sudah kempes, artinya sudah nggak kencang atau sudah lembek, itu perlu teman-teman cek, ya. Oke, perlu teman-teman cek. Kalau teman-teman sudah mengeceknya, ini nanti panjang lebar, Bang, ya. Saya persingkat saja, ya. Nanti kalau semua teman-teman sudah mengecek sponnya sudah bagus, ya, katakanlah kalian mungkin bisa ambil contoh yang kalau kalian punya stok yang tebal, kalian bisa pencet dan kemudian kalian lihat lingkarannya itu normal, melingkar, tidak ada yang gepeng, ya, bukan kempes, ya. Karena kalau yang kempes itu, ya, itu yang kikuk-kikuk. Nah, aman. Nah, tentu teman-teman melakukan namanya
pengecekan di bagian sensor. Nah, di pelatuk sensor itu ada namanya per. Mungkin bisa saja pernya lepas, ya. Pernya lepas. Nah, itu yang perlu dicek teman-teman. Kalau seumpama posisinya sudah di atas, sudah di bagian samping, itu tidak lain dan tidak bukan, pastinya teman-teman perlu mengecek namanya, ini khusus generasi mesin besar ya. Cek, karena di bagian samping itu banyak sensor, dan tentunya semua pelatuk itu menggunakan per. Itu perlu teman-teman ngecek. Oke? Perlu dicek. Nah, kalau partai mesin besar ataupun mesin kecil, ketika mungkin sudah di tengah-tengah, anggaplah di posisi antara karet regis vertikalnya, di situ ada, di pintu itu ada lagi menggunakan per, itu tempat lawan daripada karet regis vertikal itu menggunakan per. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah buat video jauh sebelumnya, itu sudah ada bagaimana cara mengatasinya, cara menyetelnya, itu sisa ditarik pernya, dikasih sesuaikan semua ya, dikasih panjangnya sama. Nah, lanjut lagi, bagaimana Bang ketika posisinya dia ngejam itu sudah masuk ke unit 1, oke? Sudah masuk di unit 1, katakanlah belum lewat, belum masuk pemanas, oke Bang? Dia belum masuk pemanas. Kalian motokopi tak mau dia itu timbal balik kah, mau dia tidak timbal balik. Tapi kita fokus dulu ke fotokopi yang tidak timbal balik atau motokopi biasa, tiba-tiba posisi ngejamnya sudah di unit 1. Sudah di unit 1, belum masuk pemanas. Ngejam di situ atau terjadi paper jam, nyangkutnya di situ. Apa Bang yang perlu dicek? Teman-teman tetap mengecek yang namanya ada regis, karet regis di unit 1. Apa yang bermasalah? 2 kemungkinan di situ Bang. Ya, yang biasa sering terjadi, itu 2 kemungkinan. Bisa sensor regisnya, pelatuknya sudah pendek, jadi telat bukanya itu. Atau kedua, bukan cuma 2 Bang ya, banyak juga Bang ya. Karetnya kalian periksa dulu, karet regisnya kalian periksa, pastikan bahwa karet regisnya masih layak digunakan. Kalau sudah dipastikan karet regisnya sudah layak digunakan, teman-teman perlu mengecek lagi yang namanya motor regis. Motor regis biasanya kalau sudah mulai nggak normal, dia bisa keras atau terlalu licin, kayak los, nggak ada kampas licin, jadi terjadi keterlambatan, dia memilih lebih baik paper jam gitu Bang ya. Nah, itu teman-teman perlu mengeceknya. Kalau antara sensor, karet regisnya, kemudian motor regis. Kalau dia berhentinya sebelum pemanas, masuk ke pemanas teman-teman. Ya. Beda lagi kalau seumpama Bang dia paper jamnya di posisi pemanas. Oke, karena ini masih azan, kita lanjut nanti di part 2. Oke, kita lanjut di part 2 karena saya akan panjang lebar Bang. Oke. Mungkin seperti itu. Kita lanjut part 2 pembahasannya, posisi ngejamnya di pemanas. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kalian tetap pantau karena saya akan lanjut part 1, part 2 dan part-part selanjutnya. Oke, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.